Bagaimana perbandingan skill set antara Arman Tsarukyan dan Paddy Pimblett? Dua-duanya adalah fighter kelas ringan yang belakangan ini sedang ribut di media sosial. Mereka saling menyindir dan menjelekkan satu sama lain, serta beradu argumen mengenai siapa yang layak untuk mendapatkan tiket interim title shot melawan Justin Gaethje. Ya, walaupun konflik mereka kurang ideal sih, karena secara rekor dan ranking, seharusnya Justin dan Paddy lah yang saling berebut tiket untuk melawan Arman yang notabene-nya penantang nomor 1. Tapi ya, karena drama yang sudah banyak diketahui orang dengan berdasarkan kesalahan Arman yang pulled out dalam UFC 311 Januari lalu, UFC pun memberikan tiket itu untuk Justin dan Paddy. Sebenarnya, Justin Gaethje sadar bahwa ini adalah keputusan yang tidak fair. Ia pun merasa tidak enak hati pada Arman, dan ia mencoba mendinginkan suasana dengan mengatakan bahwa Arman layak di posisi ini. Ia masih muda dan pasti waktunya akan tiba suatu saat nanti. Respect untuk Justin. Tetapi, Paddy yang secara ranking adalah yang terbawah malah berapi-api bilang ke media bahwa Arman memang tidak layak ke panggung title fight. Ia memberikan argumentasi tentang pulled out-nya Arman, kemenangannya yang tidak mengesankan atas Dariush, dan hasil pertandingannya melawan Charles Oliveira yang menurut Paddy, Oliveira menang atas Arman. Tapi kalau boleh jujur, seharusnya Paddy juga perlu ngaca sih, karena kemenangannya lebih tidak mengesankan dibandingkan Arman. Hanya poin pertama saja yang sepertinya masuk akal. But anyway, kita lupakan sejenak keributan mereka, dan mari kita berimajinasi, andaikan mereka bertarung karena memang keduanya memiliki niat untuk bertarung satu sama lain di masa depan, siapakah yang lebih unggul secara skill set? Seperti biasa, sebagai disclaimer, ini bukanlah ramalan hasil pertandingan. Konten ini hanya membahas perbandingan skill set antar fighter, dan hasil pertandingan di hari H tidak hanya ditentukan oleh skill set, tapi juga banyak faktor lain, seperti kesehatan, training camp, dan juga keberuntungan. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Perbandingan pertama tentu adalah striking. Secara umum, Arman memiliki lebih banyak variasi striking dalam arsenalnya. Arman memiliki pukulan yang lebih brutal, tendangan super fleksibel, dan juga serangan lutut yang tajam. Namun, Paddy yang sekarang berbeda dengan Paddy yang dulu. Jika dulu Paddy lebih suka beradu brawling, sekarang Paddy lebih kalkulatif dalam melakukan serangan dengan memanfaatkan jangkauannya yang memang sangat panjang untuk ukuran kelas ringan. Namun tetap saja, Paddy sering kecolongan pukul saat beradu striking. Tapi dagunya memang cukup kokoh untuk menahan serangan lawan sejauh ini. Arman juga bukan tanpa kelemahan, ia juga sering kecolongan pukul. Tapi memang daya jelajah dan juga variasi serangan Arman lebih banyak dari Paddy, dan Arman pantas diunggulkan di aspek striking. Arman juga sudah terbukti menemukan celah melawan fighter panjang seperti Dan Hooker. Jadi secara umum untuk aspek striking, saya akan mengunggulkan Arman. Kedua adalah sisi ground game. Well, saya rasa untuk ini tidak ada perdebatan bahwa Arman Tsarukyan lebih unggul atas Paddy Pimblett. Jangan salah, Paddy memiliki skill ground game yang bagus. Memang betul skill ground game-nya dibully Makhachev, tapi Paddy memiliki BJJ yang sejauh ini cukup efektif. Ya, kalau yang membuli Makhachev ya wajar lah ya, karena memang skill Makhachev jauh lebih tinggi. Paddy pernah kena takedown oleh Chandler, tapi karena fight IQ Chandler dikenal kurang, maka Paddy berhasil sabar dan keluar dengan tenang. Akan sangat berbeda kalau yang men-takedown Paddy adalah Arman, karena Arman akan dengan brutal melancarkan ground and pound-nya. Menurut saya pribadi, meskipun striking Arman juga lebih bagus, tapi bermain striking adalah strategi yang lebih memungkinkan bagi Paddy untuk menang. Karena jika sudah sampai di ground, maka Arman akan sangat berbahaya. Apalagi Arman masih aktif melakukan farming dengan mengikuti turnamen gulat, dan kabarnya akan melawan Sharaputin Magomedov
yang secara ukuran jauh lebih besar dari Arman. Paddy mungkin mampu melakukan teknik kuncian triangle choke favoritnya. Tapi jika Charles Oliveira gagal mengunci Arman, saya rasa Paddy tak akan bisa melakukannya karena memang nafas Arman sangat gila. Jadi saya rasa Arman akan menang mudah jika mereka beradu ground game. Aspek selanjutnya adalah fight IQ dan pengalaman. Lagi-lagi, saya harus memberikan poin ini untuk Arman. Meskipun di awal karirnya Arman bisa dibilang sedikit ceroboh, tapi setelah semakin lama berkarir, Arman semakin memperbaiki kesalahannya tersebut. Pengalaman demi pengalamannya membuat fight IQ Arman sudah berada di level atas, karena dengan tubuh yang bisa dibilang pendek, ia mampu mendaratkan serangan telak pada Beneil Dariush dan Dan Hooker. Ia juga mampu beberapa kali mendominasi Charles Oliveira di bawah, yang tentu saja itu sangat tidak mudah. Meskipun begitu, Paddy juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di fight terakhirnya melawan Chandler, Paddy tampil begitu tenang dan terlihat lebih cerdas dalam setiap langkahnya. Tapi, pengalaman Paddy masih belum selevel Arman, yang mana laga debutnya di UFC sudah harus melawan Islam Makhachev, itu pun dalam kondisi short notice. Jadi, tidak ada alasan bagi saya untuk kembali tidak mengunggulkan Arman dalam aspek ini. Selanjutnya adalah aspek kardio yang lagi-lagi saya mengunggulkan Arman. Power, durability, flexibility, dan juga speed tampaknya juga Arman menang di sini. Jadi Arman secara skill set menang mutlak bang? Ya memang iya. Jujur saja saya tidak melihat peluang Paddy menang dari Arman jika membandingkan skill set mereka. Namun ini adalah olahraga MMA, yang mana skill set saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Ada banyak faktor X yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Misalnya, trash talk Paddy yang jauh lebih bagus dari Arman. Apalagi Arman memang dikenal temperamen, jadi bisa saja Paddy menguras emosi Arman dan mengakibatkan Arman ceroboh serta melakukan kesalahan saat fight. Namun ini juga peluangnya tipis sih, karena Arman tidak paham bahasa Inggris aksen British. Congratulations tonight and we can't wait to see if that's indeed what's next to you. Thank you. Say again? I just said congratulations and we can't wait to see if that is indeed what's next for you. What? Do it then, you little You fart. have another question? Do it. Do it then, you little What? Do it. Do it. Come on, do something then. Do something. Apalagi bahasa Inggris Paddy aksennya bukan British lagi, tapi aksen Scouse atau aksen Liverpool yang super kental. Dan tidak hanya Arman Tsarukyan, saya rasa foreign speaker manapun akan memerlukan subtitle untuk mengerti bahasa Inggris Paddy, termasuk saya. Jadi sepertinya Arman memerlukan translator untuk benar-benar memahami Paddy. Jadi apakah kalian setuju dengan perbandingan tersebut? Bagaimana menurut kalian?